Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat pendidikan yaitu Bapak Nurul Huda, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Rizky Alfarizi, salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Keguruan, tepatnya Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan membuat video sedikit mengenai tentang ayat pendidikan, yang dimana nanti akan saya bahas. Kebetulan saya akan membawakan dan akan memaparkan Quran surah Al-Alaq ke ayat 1 sampai dengan 5. Untuk lebih tahu lagi, mari teman-teman ikuti penjelasan sampai selesai ya. Oke teman-teman, ya, sebelum jauh lebih mengetahui apa sih makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5, mari kita dengarkan dulu bacaan Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke teman-teman, itu tadi ya bacaan Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 beserta artinya. Oke, untuk lebih tahu lagi, mari yuk kita sama-sama apa sih kira-kira makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 dari segi pendidikannya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dalam makna tarbawi ini ada makna perintah, yaitu apa? Iqra', bacalah. Ya, jadi ada makna perintah. Siapa waktu itu yang disuruh membaca? Yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sih saat Nabi Muhammad itu berada di Gua Hiro? Ya, Nabi pada waktu itu sedang menyendiri, ya, sedang merenung pada usianya 40 tahun. Lalu disitulah Rasul mendapatkan wahyu pertamanya, ya siapa yang menyampaikan, yaitu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya kita tahu, ya, jadi yang pertama kali yang disuruh membaca itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendidikan dimulai dengan membaca dan menuntut ilmu. Menandakan berarti sangat pentingnya apa? Literasi. Ya, literasi, membaca. Nah, jadi dengan kita membaca, kita akan membuka pengetahuan. Ya, seperti kita membaca buku, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab
para ulama terdahulu, kita akan menemukan banyak pengetahuan ya. Jadi sumber pertama yaitu bacalah. Makanya teman-teman jangan malas untuk membaca ya. Itu jadi makna yang pertama dalam ayat yang pertama. Lalu juga yang kedua yaitu adalah makna yang terkandung dalam khalaqal insana min 'alaq di ayat yang kedua. Jadi mengingatkan manusia itu akan asal usulnya yang lemah, yaitu dengan menundukkan atau menumbuhkan sikap rendah hati dalam menuntut ilmu. Jadi nuntut ilmu itu perlu yang namanya sikap rendah hati. Tidak boleh dihadapi dengan kesombongan, tidak boleh dihadapi dengan merasa bangga diri, tidak boleh disandari dengan hasut dan lain sebagainya, penyakit hati. Maka jikalau kita belajar masih banyak penyakit hati di dalam diri kita, maka kita tidak akan menemukan kenikmatan dalam ilmu tersebut ya. Makanya dengan kita mencari ilmu, maka afdolnya adalah mengamalkannya, seperti itu ya. Jadi membangun kesadaran tentang potensi manusia dari awalnya tak berdaya menjadi berilmu. Kita kan semua di sini sama ya, lahir ke dunia dalam kondisi yang belum tahu apa-apa. Lalu karena proses di dunia kita mau belajar, mau menuntut ilmu, mau ngaji, mau sekolah, mau kuliah, maka kita akan tahu akan banyak pengetahuan. Ya, jadi orang-orang yang hari ini belum tahu, mungkin mereka belum belajar. Ayo mari sama-sama kita belajar teman-teman untuk mengetahui lebih jauh bahwasanya ilmu yang ada di dunia ini sangatlah banyak, luar biasanya, mulai dari ilmu umum sampai dengan ilmu agama. Dan juga yang selanjutnya adalah makna yang terkandung ya dalam lafaz Iqra wa rabbukal akram. Tuhanmu itu maha pemurah. Ilmu itu adalah karunia dari Allah teman-teman ya. Jadi seorang pendidik dan juga peserta didik harus menyadari bahwa keberhasilan belajar adalah bagian daripada rahmatnya Allah. Ya, jadi hari ini kita mampu menjadi seorang guru, kita bisa menjadi seorang murid, adalah itu merupakan daripada bagian rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya makanya kita ketika sudah mempunyai ilmu yang banyak, ya maka jangan sombong, ya kan. Kadang ada orang yang ilmunya banyak, justru malah apa? Membanggakan dirinya. Justru apa? Orang yang makin banyak ilmunya itu semakin tawadu. Ya, semakin tawadu ya kan. Artinya apa? Ilmu itu diberikan kepada orang lain ya kan. Tidak terus-terusan membanggakan dirinya bahwasanya dia bisa ya kan, bahwasanya dia pintar ini, pintar yang lainnya ya kan. Tapi yang baik adalah kita memberikan ilmu tersebut kepada orang lain agar ilmu kita menjadi ilmu jariah, ilmu yang manfaat kepada orang, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, yang penting bermanfaat ya teman-teman. Jadi ingat ya kan, sekarang kita berhasil itu adalah ada campur tangan Allah di situ ya. Makanya jangan lupa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar dari hal apapun itu ya, dari hal apapun itu, karena belajar itu nggak harus buka buku. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya, kita bisa belajar dari sebuah peristiwa, itu sebuah pembelajaran ya. Jadi pembelajaran buat diri kita sendiri. Lalu lafaz yang keempat yaitu adalah alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena. Pena sebagai simbol ilmu dan dokumentasi menunjukkan pentingnya menulis, mencatat, dan menyebarkan ilmu. Ya, jadi buat teman-teman ya kan, hari ini ya yang belajar ya jangan lupa, apalagi dengan sudah semakin canggihnya ya teknologi yang berkembang di masa sekarang ini, membuat kita lebih mudah untuk mengakses keilmuan ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa ditulis, bisa dicatat melalui handphone ya kan, bisa melalui Google dan lain sebagainya, bisa kita catat ya. Jadi udah gampang sekali ya di zaman sekarang. Kalau dulu ya lebih ke menghafal orang-orang itu ya, jadi dapat ilmu itu dihafal. Makanya orang dulu itu luar biasa ya, banyak yang hafal Quran, karena memang Qurannya itu bukan lagi di catatan ya, tapi ada sudah di dalam
kepala kita. Jadi hafal luar biasa. Makanya untuk mendorong dunia di dalam pendidikan, yaitu menggunakan media tulis ya untuk mengembangkan sebuah peradaban. Jadi jangan males nulis ya sampai saat ini. Kalau istilah kata mah ya, walaupun sekarang sudah zamannya sudah canggih ya kan, tapi jangan pernah lupakan media tulis ya, karena tulis itu bagian dari kesenian ya, menulis ya. Jadi tulis apapun yang kita dapat hari ini ya kan, pelajaran ataupun kajian-kajian, pengajian, di situ ada ilmu. Ketika ilmu itu memang penting buat kita, maka catat agar tidak lupa ya. Sewaktu-waktu kita lupa, kita akan bisa membukanya di dalam catatan kita. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya dicatat setiap mendapatkan keilmuan. Lalu ayat yang kelima, ayat yang terakhir, yaitu adalah 'allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu apa? Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia itu teman-teman ya, pada dasarnya itu tidak mengetahui apa-apa. Ya kosong aja, nggak tahu apa-apa. Dan pendidikan adalah jalan untuk menggali pengetahuan ya. Jadi pendidikan itu adalah jalan orang itu menjadi tahu. Ya makanya pendidikan itu sangat penting. Ya kan, mulai dari sekolah SD ya, dari TK, dari SD, SMP, SMA sampai dengan perkuliahan, itu kan sangat penting. Di situ kita kan dilatih ya kan untuk mengetahui apa-apa yang belum tahu, karena kita dari lahir itu ya, dari kecil itu kan terlahir kosong, tidak tahu apa-apa. Ya, apa yang membedakan manusia kok berbeda besarnya, dewasanya, itu adalah pengetahuan. Orang yang cenderung pengetahuannya lebih luas, maka dia akan lebih leluasa hidupnya. Tapi jika orang sedikit ilmunya, dia akan sempit sekali dalam menghadapi dunia ini. Makanya teman-teman, berbagai macam ragam ya ilmu yang ada di dunia ini ya mesti kita cari ya, walaupun tidak wajib semuanya, tapi kita harus penasaran, kepo ya. Kepo, karena kalau kita nggak kepo, kita akan nggak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih ilmu yang berkaitan dengan ibadah, apa sih ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan, bagaimana cara mengimplementasikannya, bagaimana cara menerapkannya. Itu kan semuanya bisa kita pelajari jikalau kita mau. Kalau kita ada kemauan, maka kita akan tahu ya. Jadi sekaligus memberikan motivasi bahwa setiap orang itu bisa belajar ya. Semua orang tuh bisa belajar, nggak ada yang dilahirkan langsung berilmu ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari makna ya Quran surah Al-Alaq 1-5 adalah Islam merupakan agama ya yang memerintahkan di dalamnya untuk belajar, untuk membaca ya. Pendidikan harus berlandaskan iman, ikhlas, dan ketulusan. Jika ilmu tidak dilandasi dengan keikhlasan dan juga ketulusan, maka ilmu itu akan sia-sia. Maka barengilah, seimbangkanlah ilmu itu dengan keikhlasan kita. Makanya orang menuntut ilmu itu banyakin pahitnya ya. Kenapa banyakin pahitnya? Ya karena memang sejatinya ilmu itu harus pahit ya. Manisnya itu nanti. Karena kata Allah, nanti kan orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Itu janji Allah. Guru adalah perpanjang dari sifat al-akram, mengajarkan ilmu dengan kasih sayang ya. Jadi mengajarkan itu juga perlu dengan kasih sayang ya kan, dengan kelembutan dan juga dengan penuh rasa ketulusan, agar ilmu yang kita transfer kepada murid kita itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan menulis dan juga membaca adalah menjadi potensi kemajuan dan peradaban pada dunia ini. Jikalau di dalam dunia ini tidak lagi ada yang mau membaca dan juga mau menulis, maka dunia akan mengalami kemunduran. Lalu setiap manusia itu semuanya memiliki potensi untuk belajar, asal diberi kesempatan dan bimbingan. Jadi teman-teman, untuk hari ini, esok, dan seterusnya jangan lupa belajar. Sama-sama kita belajar ya. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, belajarlah.
Jangan sampai engkau menyesal di hari kemudian. Oke teman-teman, itu merupakan video singkat mengenai tafsiran Quran surah Al-Alaq 1-5. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi, apa yang saya paparkan, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian semua yang menonton. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.